Halo Spek guys, selamat datang di Spektakuler Spega Talking Up Younger. Hai, perkenalkan nama saya Devina dari kelas 8F. Di sini saya bersama teman saya yang bernama. Hai, nama saya Nafi dari kelas 8G dan di sini saya akan menemani Devina pada podcast hari ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial yang bernama Ibu Sri Rahayu Ningsih SPD MM. Nah, jadi teman-teman, Ibu Sri Rahayu Ningsih ini merupakan Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Nah, baik Ibu, selamat pagi. Baik, Mbak, Mas. Nah, jadi kita ingin tanya-tanya nih Bu. Untuk pertanyaan pertama, Ibu Ya. Ani, bisakah menceritakan pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi? Oh iya. Baiklah, saya awali dari TK ya. Saya juga mengenal TK loh. Jadi saya TK masuk SD, saya lahir dan dibesarkan di Blora, Kabupaten Blora di Provinsi Jawa Tengah. Jadi SD saya namanya SD Negeri Jetis 2 di Blora juga. Saya lanjut di SMP Negeri 2. Pas saya 3 tahun, lebih ya waktu itu memang ada perpanjangan bukan pemerintah bahwa pergeseran untuk pendidikan itu semesternya diambil di tengah-tengah sehingga 3 tahun setengah. Setelah saya lulus dari SMP, saya lanjut di SMA Negeri 1 Blora juga. Kami keluarga besar saya itu semua ada di Blora, jadi kami menyelesaikan studinya atau pendidikan saya mulai dari TK sampai dengan SMA itu negeri semua di Blora. Setelah di Blora, saya mendaftar di Undip. Di Undip ini saya masuk di D3, Diploma 3 Akuntansi. Ya, jadi memang saya kepingin sih waktu itu karena saya punya kakak bekerja di perbankan dan waktu itu perbankan itu gajinya lumayan tinggi sehingga saya bercita-cita memang ingin menjadi pegawai bank sehingga saya bersekolah di D3 Akuntansi di harapannya D3 nanti bekerja bisa kuliah lagi ambil S1-nya seperti itu. Ketika sedang proses lulus dari D3 Undip selesai, saya memang ya berusaha mencari pekerjaan atau melamar pekerjaan di beberapa perbankan, tetapi juga saya mengimbangi melamar pekerjaan juga di institusi pemerintah. Salah satunya adalah Dinas Pendidikan, waktu itu sebutannya masih Departemen Pendidikan dan Kebudayaan seperti itu di tahun 89. Lama banget, kalian belum lahir ya, kalian belum lahir. Jadi saya tahun 1989 itu akhir yang memanggil saya untuk ikut seleksi tes itu malah yang dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu. Sehingga sampai saya diterima menjadi pegawai negeri sampai sekarang ini. Nah, ketika saya tadi sudah bercita-cita kan nanti kalau sudah diterima pegawai saya kuliah lagi. Nah, waktu itu kepikiran pengen menjadi guru karena memang saya menangani guru kan pendidikan itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu. Sekolahlah saya di IKIP, waktu itu sebetulnya masih IKIP Semarang. Sama saya juga mengambil pendidikan akuntansi, itu nama adik semuanya, jadi tidak berubah untuk pendidikannya itu. Walaupun saya waktu SMA jurusannya IPA eksak ya, tapi eksak ini kan unik, bisa mendaftar juga di sosial kan begitu, sehingga ketika matematika itu katanya kalau anak eksak itu menghitungnya lebih cepat, tapi memang kenyataannya betul seperti itu ya, bukan yang saya bukan, tapi realitanya seperti itu. Saya itu paling suka namanya mencongak, waktu itu kenal nggak namanya mencongak itu? Kenal nggak? Hitung-hitungan yang terawang itu ya, ketika guru mengatakan 3/3 kita langsung tulis tok gitu ya, waktu SD 9. Nanti ada teman saya yang salah,
mungkin 8 atau mungkin 6. Sudah, stop, selesai, letakkan pensilnya gitu ya. Dan lagi 3 kali 10. Wah, itu cepet-cepetan. Dan ketika sudah selesai, nah biasanya saya betul semua. Itu saya praktekkan sampai sekarang itu. Di rumah itu suami saya, anak-anak saya itu pasti, mama kalau hitungan kayak gitu paling cepat, gitu. Nah, ketika lulus, saya lanjut ya, ketika sudah di IKIP tadi, saya lulus, tapi akhirnya saya tidak jadi guru, karena kata teman-teman saya, mbak, kalau mah jadi guru ini apa tuh? Nah, kenapa sih? Kayak so gampang izin loh, gitu. Nah, kok bisa gitu? Kan yang dihadapi benda hidup, bukan benda mati, ya toh? Kalau guru kan coba, saatnya mengajar, ada kepentingan umpamanya, kan nggak bisa izin, ya, sulitlah seperti itu, karena meninggalkan anak-anak didik yang merupakan tanggung jawabnya. Akhirnya berubahlah pikiran saya, tidak jadi menjadi guru, tetaplah menjadi pegawai yang ada di kantor yang menangani guru, gitu. Nah, setelah itu ingin juga mengembangkan karir, karena memang kalau pendidikan saya lebih tinggi, saya tentunya bisa mempunyai jabatan, pikirannya begitu. Tapi waktu itu walaupun saya sudah menjabat Kasubag Umum dan Kepegawaian, saya melanjutkan sekolah lagi S2 di Universitas 17 Agustus Semarang, mengambil magister manajemen sampai dengan sekarang. Itu pendidikan saya, Bu Aning, mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi sampai dengan sekarang. Itu. Ternyata perjalanan pendidikan Ibu Aning ini sangat panjang ya, Dev. Betul. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, Bu, Ya. bercerita tentang masa lalu. Ya, Apa masa kenangan lalu. menarik ketika Ibu Aning di SMP? Oh gitu ya. Zaman Bu Aning SMP itu boleh dikatakan jadul ya, zaman dulu, beda dengan anak-anak SMP zaman sekarang. Karena waktu itu belum ada yang namanya handphone, ya. Paling kita punya itu telepon yang ada di rumah, telepon yang duduk di rumah itu, sebenarnya alat komunikasinya itu. Itu pun waktu itu masih jarang yang punya. Nah, sehingga yang terkenang waktu itu ya tentunya masa-masa SMP itu ya masa-masa yang peralihan dari SD menuju ke anak-anak menuju ke remaja. Nah, saya sudah bisa dikatakan remaja. Nah itu karena zaman dulu juga mobil tidak ada, jarang sekali, apalagi di kota Blora ya, di Kabupaten Blora itu kan bukan di kota Semarang ya, itu juga apa namanya termasuk kabupaten, itu kan bagian dari provinsi yang bukan ibu kota Jawa Tengah. Sehingga kami pun ketika masih SMP ke sekolah ya sama-sama kadang di samping teman yang lewat depan rumah itu, dan naik sepeda pagi itu ya. Tapi itu senang sekali gitu, rame-rame, jadi tidak banyak mobil, jadi di jalan rumah Bu Aning itu di jalan besar, jadi apa namanya lalu lalang kendaraan tuh nggak kayak sekarang ini. Sekarang kalau pulang ke Blora itu waduh sudah bisingnya luar biasa, tapi dulu tidak, naik sepeda itu bisa berjajar sampai 3-4 dalam satu jalan begitu. Nah, itu yang teringat di situ. Wah, senang sekali memang masa SMP, belum pembelajaran yang ada di sekolah itu. Apa namanya, kita mengenal yang namanya pantomim. Waktu itu saya masih ingat ada perpisahan kelas ya, kakak kelas ini untuk adik kelasnya diminta untuk apa namanya memberikan suatu pertunjukan. Sepakatlah kita memberikan pertunjukan pantomim. Itu saya masih ingat itu. Wah, terus apa kegiatan lagi untuk membagi zakat fitrah ketika malam Idul Fitri, itu juga masih ingat saya sama teman-teman saya waktu di SMP seperti itu. Wah, ternyata kenangan masa SMP dari Ibu Aning ini sangat menarik dan berbeda dari zaman sekarang ya. Iya, betul sekali. Kalau kamu sendiri apakah punya kenangan seperti ini? Tentu saja. Nah, untuk pertanyaan ketiga, Bu, Ya. saat masih SMP, kegiatan ekstrakurikuler apa yang Ibu ikuti? Oh ya, saya paling suka olahraga. Ya,
karena di SMP itu olahraganya adalah basket juga voli. Itu paling senang saya memang basket, karena kalau basket itu wah bisa lari ke sana kemari, dan tapi kalau volley itu memang ya saya senang, tapi itu kurang begitu ya, karena ketika serven itu bisa kadang-kadang tangannya itu sok panas merah gitu ya, tapi kalau basket itu senang bisa lari ke sana seperti itu. Tapi saya juga senang di musik gitu. Jadi ya hobi tapi tidak terlalu menekuni sampai kita ikut lomba-lomba, tidak, tapi ya hobi musik juga, karena saya juga menjadi tim ensemble musik yang ada di sekolah di SMP saya. Ensemble dari balik ini sangat positif sekali ya Devina. Kalau kamu sendiri, kamu jadi seperti Ibu Anik, apakah kamu mau dulu ensemble seperti itu? Tentu saja, karena kegiatannya sangat positif. Untuk pertanyaan yang keempat, Bu, apakah ketika SMP dulu Ibu Ani memiliki sahabat karib atau sahabat dekat? Oh iya, kalau sahabat dekat banget sih enggak ya, karena kalau sahabat dekat itu biasanya ya satu orang gitu ya, terus punya tempat curhat dan segala sesuatunya ya. Tapi kalau saya tidak, jadi saya itu ya dekat, ya baik, karena setiap hari kita berangkat bareng sekolah. Ketika di sekolah kita ya main bareng, mengerjakan tugas bareng, melaksanakan kegiatan ekstra bareng, mungkin kadang-kadang ada yang ikut menjadi tim ensemble musik bersama, ya kadang-kadang juga belajar kelompok bersama. Jadi yang betul-betul kita punya sahabat dekat, akrab sampai kita saling curhat atau apa, memang Bu Ani nggak punya gitu. Jadi semua baik, dekat, ya hanya beberapa kita yang punya teman dekat, tapi ya sebatas dekat di kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah seperti itu. Karena mungkin zaman dulu belum banyak permasalahan sekolah ya kayak zaman sekarang. Jadi teman untuk curhat itu waktu itu ya kita masih belum penting gitu loh, nggak penting gitu, karena semua kegiatan itu sama. Ternyata bukan kemarin bisa saling ya, kalau itu yang teman yang baik itu tidak Jadi orang saja kan. Ya seperti itulah ya yang namanya pertemanan, itu intinya kita berusaha mencari teman yang baik-baik, yang sebanyak-banyaknya ya, karena teman bisa juga menjadi saudara manakala kita memang butuh untuk sesuatu hal yang kita anggap tidak bisa menyelesaikan sendiri. Baik, untuk selanjutnya, jika boleh tahu siapa nama teman baik dari Ibu Ani? Zamannya kapan? Yang SMP. Kalau yang SMP saya teman baik banyak, namanya Mbak Ani itu, Mbak Trihandayani itu pindahan dari Pontianak ya. Pontianak Kalimantan sekarang waktu itu dia teman baru saya di SMP saya, karena bapaknya sudah meninggal dunia waktu itu tugaskan di Timur, jadi dia tidak punya bapak, anak yatim, jadi kita istilahnya langsung kita sambut ya, supaya anak ini punya semangat yang sama dengan kita ini yang orang tuanya masih utuh. Sampai sekarang masih sahabatan. Dia ada di Jogja, di Sarjito, saya sebagai penata rongsok di sana. Ada lagi yang laki-laki namanya Mas Agus Soeharto, sekarang jadi pengusaha, dia teman dari SMP, kebetulan masih family, karena semuanya juga lanjut ke SMA, jadi masih berteman terus gitu. Ada lagi teman saya yang lainnya itu yang sudah almarhumah juga ada teman baik dekat rumah, bahkan putranya kepala sekolah SMP itu sendiri gitu. Tapi ya alhamdulillah kok Tuhan memberikan umur yang panjang seperti itu. Ya masih banyak teman-teman baik yang lain ya, karena memang keterbatasan komunikasi kita, karena sudah banyak yang tinggalnya di jauh atau jarang ketemu, sehingga tentunya kita komunikasinya terhambat seperti itu. Bagi yang teman-teman yang masih lanjut di SMA, dari SMP-nya lanjut di SMA yang sama, di SMA 1 ya kami masih ada komunikasi, karena dengan reuni itu pun juga dilaksanakan mungkin 2 tahun sekali atau
Jadi sahabat bulan ini lumayan banyak ya. Kalau nama sahabat kamu sendiri? Ada deh. Hal-hal seru apa yang sering Ibu Ani lakukan dengan sahabat Ibu atau teman? Oh ya, teman di mana nih? Teman di kantor atau teman yang masih sekolah atau gimana? Saat bersekolah. Oh, saat bersekolah. Nah, ini memorinya kembali ke sekolah ya, ke SMP kayak kalian ini ya. Ya senangnya manakala kita jajan bareng. Itu senang ya kita. Ketika zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang nih. Ketika istirahat sekolah kan ada musik bagus, kadang-kadang ada lagu-lagu bagus. Itu enggak, pakainya di teng 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 itu pakai besi itu loh ya. Wah, itu langsung kita keluar, kita jajan bareng. Itu termasuk yang menyenangkan bagi saya. Ketika mungkin dengan teman-teman itu berusaha membuat suatu kelompok belajar untuk dulu kan kadang-kadang kan ketika pembelajaran IPA itu kan tugas kelompok penelitian apa itu seperti itu yang membuat saya senang karena kadang-kadang di situ ada sesuatu yang lucu, ada sesuatu yang serius sehingga kita komunikasinya bisa lebih akrab lagi. Ternyata kenangan dari Ibu Ani ini sangat seru ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, sekarang kan lagi tren anti-bullying. Menurut Ibu Ani, mengapa anak-anak melakukan bullying terhadap temannya? Baiklah, anak-anakku semua saja, tentunya bullying ini harus kita antisipasi sedini mungkin. Ya. Yang pertama, saya menengarai bahwa bullying ada itu karena pendidikan orang tua di rumah. Ya. Di rumah itu sangat-sangat mempengaruhi karakter anak. Kenapa? Ya karena orang tua itu contoh utama anak. Ketika anak sering melihat kekerasan yang ada di rumah, tentu anak ini akan cenderung melakukan kekerasan di sekolah atau kepada temannya. Maka saya minta kepada anak-anak semua untuk selalu satu tahun beribadah. Ya, jelas kalau orang beribadahnya itu bagus, tentunya dia takut akan melakukan hal-hal yang negatif. Ya enggak? Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, tentunya kita harus mencari teman yang baik. Kalau di SMP 3 ini sih insya Allah semuanya baik dulu sampai sekarang. Nah, maka ketika kita diberi anugerah nilai yang bagus atau kecerdasan, kepintaran, manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, kita jangan mudah emosional, ya, dalam arti kata terpancing oleh sesuatu yang membuat kita emosi, kita melakukan suatu tindakan yang rugi sendiri akibatnya. Jadi segala sesuatunya itu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Tidak usahlah kita sesama teman membuli. Tadi yang saya sampaikan di APL bahwa ada bullying verbal, kata-kata. Dan bullying verbal ini bisa menimbulkan bullying fisik karena dia sakit hati. Ketika maaf nih saya mencontohkan yang umpamanya Mas Nafi punya ayah namanya Joni umpamanya. Dia memanggil Mbak Vinanya memanggil Mas Nafi tidak Nafi, tapi Joni ya, seperti itu kan bullying namanya, karena bukan namanya anak tetapi namanya orang tuanya dipakai untuk mainan. Nah, Mas Nafi nggak terima sehingga dipendam sekali. Jangan gitu tuh, mau sama orang tua untuk sebut aku punya nama sendiri gitu. Kedua, mungkin ketika dapat nilai jelek, temannya mengejek, apa kamu bodoh, aku aja punya 9, kamu cuma 4, cuma 6, cuma 5 gitu ya. Nah ini, tidak usah seperti itu. Jadi melakukan suatu kata-kata yang negatif ke orang lain itu kalau bisa ditekan, ya, jangan diutarakan. Apalagi melakukan tindakan-tindakan fisik, ya, itu sangat merugikan diri sendiri juga merugikan orang tua. Ya, orang tua sudah mendidik kalian dengan sebaik-baiknya, dengan
berupaya memberikan sekolah, mencarikan sekolah juga dengan sekolah yang berkualitas. Nah itu jangan sekali-kali dinodai hanya dengan terpancang atau emosinya seperti itu. Jadi harus bisa mengendalikan supaya tidak mudah melakukan bullying. Ya. Umpamanya kok kalian suatu saat ketemu anak yang mohon maaf ya, yang anak itu karakternya kasar, keras, sudah lebih baik diam. Atau kalau mau diingatkan ya diingatkan, kalau dia nggak mau diingatkan ya sudah lebih baik menjauh, ya seperti itu. Jadi sesuatu yang negatif kalau sudah tahu anak itu karakternya kasar, tidak baik, ya menjauh saja seperti itu. Jadi nggak perlu berteman dengan anak-anak yang sekiranya itu riskan untuk melakukan bullying seperti itu. Jadi pergaulan itu mempengaruhi ya. Jadi anak-anakku semua hati-hati mencari teman. Ya, kalau teman kalian itu baik-baik semua, insya Allah ya nanti kalian akan baik. Makanya mengajak untuk belajar, mengajak untuk mengeksplor kemampuan atau bakat yang ada pada diri. Kamu apa sih? Aku sukanya itu main biola. Kalau aku sukanya main piano. Nah, itu kan bisa berkolaborasi. Kita les yuk kemana? Itu kan ada les di Purnomo atau itu ada les di sana seperti itu. Itu namanya berkolaborasi itu sesuatu yang positif. Tapi kalau ada teman yang ambil aja HP-nya, kamu nggak punya tau, itu jangan seperti itu. Jadi adik-adik harus bisa, anak-anak harus bisa membedakan teman-teman yang baik dengan tidak. Tapi kita tahu insya Allah kalau dosen ketiga ini semuanya baik-baik aja, karena anaknya ibu juga dulu semua di sini. Jadi faktor anak-anak membuli teman itu sangat banyak sekali ya Devina, bisa dari lingkungan rumah, pergaulan dan sebagainya. Jadi kita jangan sampai menjadi pelaku ataupun korban ya. Kita harus menghindari. Ya menjaga. Makanya tadi saya sampaikan, manakala ada temannya yang emosional, mudah marah, ya diingatkan kalau mau. Kalau tidak mau ya sudah ya. Biasa suatu saat berkomunikasi dengan guru BK. Itu kok gampang marah ya, padahal saya hanya menyampaikan ini kok tersinggung ya kok ini. Nanti suatu saat guru BK yang akan menyelesaikan itu semua untuk mengingatkan dan sebagainya seperti itu. Baik Bu, untuk yang ke-8, apa nasihat Ibu Ani kepada anak-anak yang suka membuli teman-temannya? Ya, nasihat saya tidak usah melakukan bullying, karena bullying itu akan merugikan diri sendiri, khususnya para orang tua. Karena tentunya orang tua akan sangat sedih melihat anak-anaknya kok seperti itu. Karena semua orang tua itu harapannya anaknya itu sukses di pendidikan, sukses di agamanya, sukses di kedepannya seperti itu. Sehingga saya meminta atau memohon kepada anak-anak semuanya saja, stop bullying. Jangan lakukan bullying apapun, walaupun itu hanya berupa kata-kata, apalagi bullying fisik. Ya, stop, jangan. Dan jangan istilahnya berbuat sesuatu yang berdampak orang lain akan melakukan bullying ke diri kita. Tapi kita melakukan sesuatu yang sekiranya membuat orang lain bahagia, senang, dan bermanfaat untuk semua. Itu kembalinya ke diri kita sendiri. Itu ya. Terima kasih Bu Ani atas nasihatnya, dan untuk teman-teman jangan lupa untuk melakukan nasihat dari Ibu Ani. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa nasihat Bu Ani kepada siswa-siswi di SMP Negeri 3 Semarang? Ya, teman-teman semua yang ada di SMP Negeri 3 Semarang, saya berharap yang pertama tentunya harus belajar yang benar, belajar yang rajin, belajar yang sungguh-sungguh. Karena masa depan kalian masih sangat panjang, Ini masih pendidikan di jenjang SMP. Nanti masih berlanjut lagi ke pendidikan yang SLTA atau SMK atau SMK. Masih berlanjut lagi kita masuk di perguruan tinggi. Masih masuk lagi nanti kalau kita diberikan rezeki cukup dan kita mampu masuk ke jenjang pasca sarjana.
dan seterusnya ke doktoral, sehingga nanti anak-anak ini tentunya manakala menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, karakternya bagus, berakhlak mulia, beragama atau agamis, saya yakin semua siswa-siswi SMP 3 Semarang dan mendapatkan pendidikan dari para guru-gurunya yang sangat luar biasa dengan dinakodai oleh kepala sekolah yang berprestasi. Saya yakin anak-anak SMP 3 ini akan menjadi anak-anak yang hebat luar biasa ke depannya. Terima kasih banyak ya Bu Anik atas nasihatnya, sangat bermanfaat bagi kita dan teman-teman. Baik Bu Anik, terima kasih atas kehadirannya Bu Anik dalam podcast spektakuler pada pagi hari ini. Jangan lupa dalam rangka memperingati Hari Ibu, anak-anakku semua untuk selalu menyayangi ibunya, mendoakan ibunya, karena apapun doa ibu itu paling mengajak dijabai oleh Allah SWT, hanya Maha Esa. Karena ibu yang melahirkan kalian, ya, nggak ada ibu yang akan istilahnya membiarkan kalian untuk masa depannya. Pasti ibu itu akan memantau sejak kamu bangun tidur sampai dengan nanti tidur di malam hari, ya kan? Nah, maka selalu patuhi nasihat ibu, selalu ingat jasa ibu, supaya kalian semakin sukses hidupnya dunia dan akhirat. Terima kasih Bu Anik. Dan terima kasih guys sudah setia untuk menonton dan mendengarkan episode spektakuler pada episode kali ini. Jangan sampai jumpa di episode spektakuler berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dadah!